اللهم إن في حاجة إلى رحمتك، اللهم ارحمنا بضعفائنا، وارحمنا بفقرائنا، وارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan amaliyah kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah postingan di grup FB. Ini saya ambilkan dari grup FB-nya saudara kita Salafi Wahabi, yaitu Tauhid dan Sunnah. Di sini mereka memposting sebuah gambar dengan judul salah satu kesyirikan para kuburiyun. Kemudian di atas captionnya bertauhid rububiyah, hanya saja mereka tidak bertauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi di sini orang yang musyrik pada zaman Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu dikatakan bertauhid oleh mereka, tidak bertauhid uluhiyah. Mereka hanya bertauhid rububiyah. Ya, karena tauhid mereka itu terbagi tiga, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Namun pada tauhid ini terjadi banyak kerancuan, banyak syubhat. Orang yang nyata-nyata musyrik pada zaman Nabi dikatakan masih bertauhid rububiyah. Perlu diketahui bahwasanya Rabbun dan ilahun itu dua kata tapi satu makna, yaitu menuju pada satu esensi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasannya tidak bisa dipilah-pilah, karena Rabb itu Allah, Allah itu Rabb. Kalau dipisah-pisah maka seakan-akan ada dualisme ketuhanan, yaitu Rabbun dan ilahun. Padahal secara hakiki itu hanyalah satu, yaitu Allah. Dua kata yang bermakna satu esensi, satu oknum. Rabbun itu Allah, Allah itu Rabbun. Maka jangan dipilah-pilah agar tidak menimbulkan kerancuan dalam tauhidnya. Ya seperti Wahabi ini. Orang yang syirik pasti dikatakan tauhid rububiyah. Ya bertauhid ya tetap bertauhid, tidak bisa dikatakan syirik. Kalau syirik ya tidak bertauhid, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dua-duanya. Syirik bertauhid, bertauhid tapi syirik, tidak bisa. Kawan syirik ya tetap syirik, tauhid ya bertauhid. Itu. Kemudian di sini, mengapa mereka tidak bertauhid uluhiyah? Jawabannya, jika mereka bertauhid uluhiyah maka konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan mereka terhadap berhala. Nah, ini orang yang berziarah kubur, yang bertawassul di kuburan itu disamakan dengan orang yang menyembah kepada berhala. Sehingga ayat yang digunakan oleh mereka adalah firman Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tidak menyembah mereka kecuali hanya sebagai media untuk mendekatkan diri. Nah, di sini ya sangat jauh berbeda. Satu, orang musyrik itu nyata-nyata menyembah berhala mereka. Sudah terbukti ya ada berhalanya yang disembah. Nah, untuk orang yang berziarah kubur itu tidak ada patung di depannya, itu adalah kuburan. Nah, mereka ini yang digambar ini adalah mendoakan orang ahli kubur. Ya mungkin di sini yang digambar ini waliullah atau orang-orang soleh. Nah, itu bukan menyembah. Ya pakai otaknya ya. Gunakan akal sehatnya, gunakan otaknya, jangan digadaikan otaknya. Ini bukan menyembah, ini berdoa. Dibilang orang yang tawassul di kuburan minta kepada orang yang sudah mati. Ini orang-orang Wahabi tidak pernah mengerti dan tidak mau mengerti. Sudah sekian banyak ustadz, kiai, ulama NU yang menjelaskan, tapi karena mereka merasa paling benar sendiri, merasa paling sunnah, maka dalil dan argumentasi serta penjelasan dari ulama-ulama NU itu tidak pernah digubris, tidak pernah didengarkan oleh mereka, sehingga tetap saja mereka menuduh orang NU itu melakukan kesyirikan ya, karena berziarah kubur. Orang yang bertawassul kepada orang-orang soleh itu dibilang syirik, padahal orang yang bertawassul itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalaupun dibilang syirik, berarti orang yang bertawassul itu meyakini adanya esensi lain yang sederajat dengan Allah. Sementara orang tawassul tidak, mereka tetap meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang mengijabah doa, yang Allah yang mempunyai kemampuan untuk mengabulkan doa mereka. Tapi yang namanya orang-orang Wahabi ya tetap saja ya ngeyel, ngengkel, sok merasa paling benar, orang lain salah semua. Ya. Sebetulnya ini hanya berbeda pandangan saja. Cuman mereka yang merasa paling benar, ajaran mereka yang bisa diterima, hanya ajaran mereka yang paling benar, paling mengamalkan sunnah, paling benar melaksanakan syariat. Ya. Yang lain syirik semua, yang lain salah semua. Ya. Selain yang lain mereka semuanya berdosa, kecuali Wahabi yang suci, bukan suci tapi sok suci itu. Di sini akan saya tampilkan ya. Saya bandingkan dengan ulama mereka. Ini video ya, ulama Wahabi yang bertawassul dengan binatang ya. Sekarang saya mau tanya dalilnya. Ini sering saya minta dalil kepada Wahabi, tapi mereka itu apa sudah nggak waras, apa mereka sudah tidak ngerti omongnya orang, tidak paham omongnya orang. Permintaan saya itu tidak pernah dituruti, malah mereka itu ngomongnya ngaco, komentarnya ngaco, bagaikan orang yang tidak waras komentarnya itu. Kemana-mana komentarnya, yang diminta A, yang dijelaskan B, yang diminta B, yang diomongin C itu. Nah ini ulama ini bertawassul dengan hewan ternak, bertawassul dengan anak-anak kecil. Yang diajarkan Nabi adalah bertawassul kepada Nabi, bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan para wali, itu yang diajarkan, itu bertawassul dengan Nabi, itu yang diajarkan. Tapi malah ulama ini bertawassul dengan orang-orang miskin, bertawassul dengan anak-anak kecil, bertawassul dengan binatang.
Apakah ini yang dinamakan sunnah? Kalau dikatakan sunnah mungkin iya, tapi sunnahnya Wahabi, bukan sunnahnya Nabi. Mari kita simak videonya. اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا Allahumma arhamna bibahaimina, itu kalimat tawassul mereka ya. Dengan kita ketika bertawassul kepada wali-wali, kepada kepada Nabi Muhammad, itu dituduh syirik oleh mereka. Mereka sendiri, ulamanya sendiri bertawassul dengan orang miskin, bertawassul dengan anak-anak, bertawassul dengan orang-orang lemah, bertawassul dengan binatang. Coba sekarang ini syirik apa tidak? Kalau tidak, dalilnya mana? Kalau syirik, dalilnya mana? Tolong pakai akal sehat, dijawab dengan baik. Ya, ini komentar atau konten saya kali ini. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi bisa berpikir dengan sehat, bisa menggunakan akal sehatnya sehingga menjawab dengan baik, tidak ngaco kemana-mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.